Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, serta teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok A menjelaskan mengenai materi pengembangan media pembelajaran berkonsep mind mapping. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang kami bawakan yaitu sistem pembayaran dan alat pembayaran yang ditujukan di SMA Negeri 4 Palembang, kelas 10 jurusan IPS dengan kurikulum K13. Untuk penjelasan lebih jelasnya, check it out. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Di sini kami akan mengambil di SMA Unggul Negeri 4 Palembang, jurusan IPS kelas 10 berbasis iptek dan wirausaha, menerapkan kurikulum 2013, yang mana tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mita. Nah, di sini kelompok kami memilih materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Alasannya, di sini kami menyesuaikan dari silabus kurikulum 2013 kelas 10 jurusan IPS, yang mana terdapat materi sistem pembayaran dan alat pembayaran, dengan tujuannya agar siswa dapat memahami jenis-jenis uang dan dapat menganalisis sistem pembayaran. Oke, lanjut ke media yang kami pilih. Nah, kelompok kami memilih media pembelajaran yaitu mind mapping, yang mana mind mapping ini media yang sederhana karena mind mapping ini merupakan sebuah cara dengan mengungkapkan beberapa ide yang berupa tulisan ataupun gambar. Tujuannya agar siswa dapat memahami dengan mudah, yang dilengkapi dengan berbagai rancangan ataupun struktur yang rinci. Nah, kelebihan mind mapping ini juga suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif karena seperti yang sudah saya jelasi tadi, bahwa siswa dapat memahami suatu materi ataupun menganalisis dengan mudah karena ditampilkan dengan secara rinci. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Aljana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran ini juga lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap, yakni otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Oktalian. Terima kasih kepada Saudara Aljana. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sistem pembayaran. Menurut Guitan, sistem pembayaran adalah suatu alat dan sarana yang diterima dalam setiap melakukan pembayaran secara umum, lembaga dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut. Bank Indonesia sendiri dalam pengaturan sistem pembayaran mengacu pada 4 prinsip, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan pelindungan konsumen. Keamanan, maksudnya segala risiko dalam sistem pembayaran harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran. 2. Efisien, maksudnya yaitu penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Yang ketiga, kesetaraan akses, maksudnya Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Yang terakhir, perlindungan konsumen dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang. Kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dari dalam kondisi yang layak edar. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran sistem pembayaran. Pembayaran merupakan komponen penting dalam setiap transaksi perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika di dalam perdagangan tidak terdapat pembayaran, maka tidak akan terjadi perdagangan.
Nah, sistem pembayaran ini diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, dan tepat. Nah, pembayaran ini juga diperlukan dalam pasar modal, yang mana di dalam pasar modal ini menuntut ketepatan dan keamanan untuk setiap interaksinya. Nah, instrumen dalam pembayaran ini dapat berupa tunai maupun non-tunai. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Komponen sistem pembayaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga yang memproses pembayaran, dan yang kedua, saluran pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan lembaga yang memproses pembayaran. Komponen kelembagaan dalam memproses pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran terdiri atas bank sentral, bank-bank umum, dan lembaga clearing, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dan sebagainya. Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sistem pembayaran. Namun peran yang mencolok tetaplah dimiliki oleh bank sentral, karena bank sentral di sini memiliki peran pokok, yaitu sebagai regulator pengembangan, sebagai lembaga pengawasan, sebagai lembaga yang memberikan sebuah perizinan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, lalu sebagai fasilitator. Saluran pembayaran merupakan bagian daripada komponen sistem pembayaran. Saluran pembayaran dapat dikatakan adalah sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan mekanisme dari lembaga yang digunakan oleh individu atau sekelompok orang untuk melaksanakan pemindahan dana. Adapun contoh-contoh saluran pembayaran yang ada di Indonesia atau yang sering digunakan di Indonesia antara lain seperti kartu kredit, debit, ATM, m-banking, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko sistem pembayaran. Adapun dalam sistem pembayaran tentunya ada manfaat serta resikonya masing-masing. Adapun manfaat dari sistem pembayaran tunai yaitu mempermudah kita dalam melakukan transaksi-transaksi kecil dalam jumlah kecil pada toko-toko kecil yang tidak menyediakan pembayaran non tunai. Adapun resiko dari melakukan sistem pembayaran tunai yaitu apabila kita membawa uang tunai dalam jumlah besar, hal tersebut dapat memicu tindakan kriminal. Dan juga transaksi menggunakan uang tunai akan kurang efektif apabila transaksi tersebut dilakukan dalam jarak yang cukup jauh, karena hal tersebut dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih besar seperti pengeluaran transport dan lain-lain. Penggunaan uang tunai juga akan menyebabkan kita menjadi boros karena uang tunai dapat kita keluarkan kapan saja. Serta pada era pandemi seperti saat ini, uang tunai dapat beresiko menyebarkan virus karena uang tunai diberikan dari tangan ke tangan. Mungkin sekian dapat saya jelaskan. Penjelasan mengenai resiko sistem pembayaran non tunai akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Saudara Rionaldi. Kepada Saudara Rionaldi saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparak materi tentang risiko sistem pembayaran, yang mana di sini saya akan membahas dari sisi pembayaran non tunai. Kata risiko di sini merupakan kata lain dari kata negatif. Jadi bisa diartikan pembahasan saya kali ini akan membahas tentang dampak negatif dari pembayaran non tunai. Dampak negatifnya itu bisa dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu pertama adanya pembatas. Pembatas di sini merupakan adanya batasan maksimum dalam satu hari ketika kita ingin menggunakan pembayaran non tunai. Yang kedua yaitu berisiko untuk dihack atau diambil alih kepemilikan. Yang ketiga itu bersifat boros. Kita sebagai umat manusia, ketika kita belum mengeluarkan uang secara fisik, maka kita akan merasa kalau kita belum mengeluarkan uang pada saat itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat pembayaran. Alat pembayaran sendiri merupakan suatu media yang digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat pembayaran ini berupa uang, di mana dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Tapi, jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diinginkan. Tetapi, karena kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat dan tidak efisien penggunaan barter ini,
maka masyarakat mengembangkan alat tukar yang lebih efisien dan terukur, yaitu uang. Uang sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu uang tunai atau biasa disebut dengan uang kartal, dan yang kedua yaitu uang non-tunai atau disebut dengan uang giral. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai alat pembayaran. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jenis uang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama menurut bahan pembuatan, yang kedua menurut lembaga yang mengeluarkan, dan yang ketiga menurut nilainya. Yang akan saya paparkan pada saat ini yaitu menurut lembaga yang mengeluarkannya, di mana yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tunai yang akan menjadi kartal, dan yang kedua non tunai yang akan menjadi giral. Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, tunai yang akan menjadi kartal. Jenis uang secara tunai adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Alat pembayaran tunai yaitu uang kartal yang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Sebagai contoh untuk uang kertas yaitu mulai dari Rp1.000 sampai Rp100.000. Untuk uang logam yaitu dari 50 perak sampai dengan Rp1.000. Ini sebagai contoh untuk Rp500.000. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rindi Antika. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari kita. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai jenis pembayaran non tunai. Kita ketahui bahwa seiring perkembangan teknologi dan informasi, efisiensi dan kecepatan menjadi hal utama. Seperti dengan hadirnya sistem atau alat pembayaran tunai. Kemajuan teknologi itu memungkinkan transaksi keuangan tidak lagi dilakukan secara cash, melainkan menggunakan alat pembayaran tunai. Berikut ada beberapa jenis alat pembayaran tunai seperti kartu kredit, kartu debit, cek, giro, nota debit, nota kredit, serta e-money atau uang elektronik. Di mana e-money atau uang elektronik ini semakin populer beberapa tahun terakhir. Uang elektronik ini bisa berupa kartu atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran di mana nilai uang atau dana sudah kita setorkan terlebih dahulu. Contoh uang elektronik yang berupa aplikasi itu seperti OVO, Dana, M-Banking, dan lain-lain. Contoh yang berupa kartu itu bisa e-tol, parkir, bahkan tiket KRL dan tiket LRT itu sudah menggunakan kartu. Saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi uang. Sebelumnya, fungsi uang terdiri menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi asli. Fungsi asli dari uang terdiri menjadi 3, yaitu sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, kita dapat melakukan kegiatan pertukaran akan menjadi lebih mudah dan tidak perlu menukarkan barang dengan yang sepadan seperti halnya barter. Yang kedua sebagai satuan hitung. Dengan uang kita dapat menilai atau mengukur suatu barang atau jasa yang akan kita beli. Yang ketiga sebagai alat menyimpan nilai. Uang dapat kita simpan dari masa kini untuk kita gunakan masa yang akan datang. Seperti halnya kita melakukan kegiatan menabung dan berinvestasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dari uang. Untuk fungsi turunan akan dijelaskan oleh saudari Asri Sabrina. Untuk Asri, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi turunan. Fungsi turunan ini sebagai akibat dari fungsi asli. Nah, dengan adanya fungsi asli uang, muncul fungsi lain yang tidak kalah penting. Fungsi tersebut terdiri dari yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak semua orang dapat menciptakan uang, terutama uang kartal, karena uang hanya dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Yang kedua, alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan dengan uang. Kekayaan berupa tanah, gedung dapat dipindah pemilikannya dengan menggunakan uang. Yang ketiga, alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang senang menggunakan uang itu dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apabila kegiatan ekonomi meningkat, uang dalam peredaran harus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, standar pencicilan utang. Uang dapat
berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, pembayaran berjangka panjang atau pencicilan utang.